Ijaroh dengan saya Riri Indah. Saya Nur Aziza. Aku Takia Mafaza. Selamat menyaksikan podcast kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, kembali lagi dengan saya Nur Aziza sebagai host di Ngobras, Ngobrol Syariah. Nah, kali ini kita kedatangan tamu spesial, yaitu ada Ibu Riri dari Lembaga Keuangan Syariah dan Kak Takia Mafaza dari owner usaha kuliner. Nah, saya hai dulu dong Kak kepada teman-teman yang lagi nonton podcast kali ini. Halo semuanya. Nah, dengar-dengar Kak Takia ini lagi membuka usaha baru ya Kak. Nah, gimana sih Kak dalam menjalankan usaha ini ada kendala atau gimananya? Bisa dijelaskan nggak Kak? Barangkali Ibu Riri bisa mengasih solusi dalam kendala usahanya. Oh gitu. Jadi aku nih kan lagi buka usaha kuliner Kak. Nah aku mau buka cabang baru. Untuk cabang baru ini aku tuh butuh mesin sama butuh ruko. Tapi kalau aku belinya itu cash, nanti kan modal aku nggak bisa puter karena cash aku udah habis buat beli mesin sama buat beli ruko. Terus kalau aku mau minjem ke bank konvensional, itu kan jatuhnya riba ya Kak, karena ada bunganya dan bunganya itu juga lumayan tinggi. Nah, kalau dalam perspektif Islam, itu ada solusi nggak Bu untuk masalah yang aku alami saat ini? Oh, iya, saya bantu jawab ya untuk kasusnya Takia. Itu kan lagi kekurangan modal untuk beli aset ya sama ruko gitu, karena lagi hits-hitsnya buat buka cabang baru ya gitu kan. Jadi nggak mungkin dong misalnya kalau Takia ngambil modal yang dikit itu digunain untuk beli aset tersebut, nanti gimana dong untuk biaya-biaya lainnya nggak tertutupi gitu kan. Kalau solusinya dari Islam itu biasanya itu ada ijaroh gitu loh. Nah, menarik banget nih Kak, ada ijaro. Gimana sih Bu konsep ijaro ini dalam kendala usahanya Kak Takia ini? Nah, jadi ijarah itu adalah akad sewa menyewa atas manfaat suatu barang. Nah, dalam kasusnya kan tadi Kak Adik Takia ini kan dia butuh mesin sama ruko gitu kan. Dengan modal yang dikit kalau kita langsung beli ya udah hilang dong, habis gitu modal kita, nggak bisa untuk kedepannya operasional lainnya gitulah. Jadi nanti itu tuh kalau di lembaga keuangan Islam itu tuh dia nanti membeli barangnya, nanti yang dari Takia itu bisa menyewa kepada kami gitu. Nanti tiap bulannya adik Takia itu bisa nanti bayar uang sewanya gitu setiap bulannya. Nanti ada jangka waktunya gitu. Nah, berarti Kak Takia ini cuman hak pakainya aja ya Bu? Iya, kalau dalam Ijaro itu adik Takia ini nanti cuman punya hak guna gitu. Kalau dari yang hak milik itu yang memilikinya bank syariah tadi gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Oh, udah paham nih aku dikit-dikit Bu tentang ijaro. Tapi kalau mesin gimana dong Bu? Kalau ruko itu kan nanti saya kontrak, selesai masa kontraknya habis kan rukonya nanti balik lagi ke Ibu. Iya. Oke. Tapi kalau mesin gimana dong Bu? Masa iya saya sewa mesin selamanya? Rugi dong saya Bu, karena kan nanti mesinnya juga bukan buat saya. Ya. Bagus ya pertanyaan dari adik Takia gitu loh. Nah, kalau untuk mesin itu tuh biasanya kalau dari lembaga keuangan syariah, dia ada yang namanya akad tuh bisa nanti pindah hak kepemilikan di akhir masanya. Udah habis nanti masa jangka waktunya untuk sewa menyewa, nanti di akhir itu bisa terjadi kepindahan kepemilikan. Itu biasanya kalau dalam Islam itu biasa disebut IMBT. Kalau IMBT itu ijarah muntaiyah bitamlik gitu loh. Jadi nanti adik Takia tuh misalnya nih udah sewa aset nih sama bank syariah gitu. Nanti di akhir periode udah habis, misalnya adik Takia nanti ambil 1 tahun gitu. 1 tahun habis, nanti kepemilikan asetnya nanti jatuhnya ke Takia gitu. Oh, jadi gitu ya Bu. Terus gimana sih mekanisme IMBT ini Bu? Kan tadi kan kita itu misalnya Takia menyewa sama bank, itu tuh nanti kan hak milik barangnya itu di akhir periode itu punya Takia. Nanti di akhir periode itu dari pihak bank itu ada
dua cara ya. Yang pertama itu ada dihibahkan, yang kedua yaitu ada dijual dengan harga nominal yang sangat rendah gitu loh. Nah, kalau dihibahkan ini biasanya bank udah memperkirakan kalau harga harga barangnya itu udah sama dengan keuntungan gitu. Oh, jadi gitu ya, Bu. Ya. Jadi aku mau nanya nih, Bu. Terus bedanya sama leasing apa ya, Bu? Kan nanti barangnya juga bakalan jadi hak milik kita. Iya, kritis ya pemikiran Takia gitu loh. Jadi kalau di dalam bedanya, kalau yang pertama itu dari leasing konvensional itu kan biasanya ada dua akad dalam satu transaksi, sedangkan itu sangat-sangat dilarang dalam Islam gitu. Apalagi kan kalau leasing itu bunganya besar gitu kan. Nah, yang kedua itu ada soal risiko kerusakan. Nah, kalau di leasing konvensional itu biasanya risiko kerusakan itu yang nanggung yang melakukan sewa gitu, yang intinya yang melakukan yang si pembelinya gitu loh. Sedangkan kalau di ijaroh itu tuh nanti misalnya kalau misalnya karena kelalaian takia itu takia yang nanggung. Kalau misalnya karena kelalaian misalnya cacat pabrik atau umur ekonomisnya nggak menentu atau gimana gitu kan, nah nanti itu tuh yang nanggungnya tuh dari pihak bank gitu. Jadi kan tidak merugikan gitu loh dari pihak adiknya, pihak Takia gitu. Oh, gitu ya, Bu. Oh, jadi nggak ada pihak yang akan dizolimi ya, Bu? Kan beban risikonya dihitung secara proporsional. Ya benar sekali gitu. Bu, berarti kalau saya mau ngajuin ijaroh, itu syaratnya nanti apa aja ya, Bu? Nah, secara umum itu yang jelas yaitu ada objek yang disewanya tuh harus jelas sama halal gitu loh. Nah, terus nanti sewa untuk alatnya itu harus jelas juga. Dan untuk jangka waktunya itu harus ditentukan di awal akad gitu. Jadi nanti jangan berhenti di tengah jalan gitu loh. Iya. Nah, mantap. Gimana nih, Dek? Takia udah nggak pusing lagi kan? Udah dikasih pencerahan lah sama Bu Riri ini. Sejauh ini sih penjelasan Ibu Riri tuh lumayan bagus banget ya, Bu. Dan penjelasan mengenai ijarahnya itu juga sangat detail. Dan aku juga udah ngerti sampai sekarang, Bu. Jadi aku mau ngucapin terima kasih kepada Ibu Riri selaku salah satu pengurus dalam lembaga keuangan syariah yang udah memberikan informasi mengenai ijaroh yang memudahkan aku sebagai salah satu pengusaha dalam usaha kuliner untuk memahami apa sih sewa menyewa dalam Islam yang memudahkan pengusaha untuk menyewa suatu aset ataupun untuk mengurangi pemakaian modal dalam kegiatan operasional perusahaan. Ya, sama-sama. Semoga untuk bisnisnya itu lancar ya dan bisa buka cabang yang lebih banyak lagi gitu. Karena sekarang kan masih cabang kedua ya. Iya, Semoga Bu. bisa tuh untuk cabang selanjutnya gitu. Oh gitu. Makasih ya, Bu. Ya. Nah, buat teman-teman yang di rumah yang lagi dengerin podcast kita kali ini, pelajaran yang dapat kita ambil yaitu bagi pengusaha yang lagi kendala modal, dapat kita gunakan yaitu akad ijaroh. Baiklah, terima kasih atas waktunya kepada Ibu Riri dan Kak Takia. Saya Nur Adiza sebagai host pamit undur diri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ada.